Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Rizko Maulana, biasa dipanggil Fajar. Prodi saya Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tadris Umum. Hobi saya bermain apa aja, yang penting tidak bermain wanita. Sebelumnya yang saya takdimi masuk pondok pesantren Zainul Hasan, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkilallah. Yang saya hormati Bapak Rektor Unza, Bapak Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD. Yang saya cintai teman-teman sekalian seperjuangan Tadris Matematika, khususnya angkatan 2022. Saya di sini akan menyelesaikan tugas metode Hanifida tentang perbedaan kurikulum matematika di berbagai negara. Perbedaan kurikulum. Kurikulum adalah inti pendidikan. Kurikulum berasal dari Latin, yaitu bahasa Latin, yaitu curriculae, yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelajar, oleh seorang pelari. Pada masa itu, pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh peserta didik yang bertujuan untuk mendapatkan ijazah. Di Indonesia, istilah kurikulum baru saja populer sejak tahun 50-an. Sekarang istilah kurikulum telah dikenal oleh di luar pendidikan. Kurikulum merupakan program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan bagi siswa. Ada beberapa alasan mengapa kurikulum bisa mengalami perbedaan antara satu negara dengan negara yang lain. Yang pertama, perbedaan tujuan pendidikan. Setiap negara atau institusi memiliki tujuan yang berbeda dalam mendidik siswa. Hal ini mencerminkan nilai, norma, dan kebutuhan masyarakat setempat. Misalnya, contoh, beberapa negara mungkin menekankan pendidikan agama, sementara yang lain fokus pada keterampilan teknis. Yang kedua, perbedaan budaya. Setiap negara memiliki warisan budaya yang unik. Nilai-nilai dan tradisi lokal seringkali tercermin dalam kurikulum pendidikan. Contohnya, di beberapa negara, kurikulum akan mengajarkan tentang sejarah dan budaya lokal secara mendalam. Yang ketiga, perkembangan ekonomi dan teknologi. Pendidikan harus mengikuti perkembangan ekonomi dan teknologi. Negara-negara yang lebih maju mungkin memiliki kurikulum yang diperbarui lebih sering untuk mencerminkan perkembangan industri dan teknologinya. Sementara negara-negara berkembang mungkin lebih fokus pada dasar-dasar pendidikan. Yang keempat, perspektif pendidikan. Setiap sistem pendidikan memiliki perspektif unik tentang apa yang harus diajarkan dan diprioritaskan dalam pendidikannya, dalam kurikulumnya. Perbedaan ini terkait dengan filosofinya dan pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh setiap negara atau institusinya. Yang kelima, keperluan tenaga kerja. Kurikulum seringkali dirancang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di suatu negara. Negara yang memiliki fokus industri tertentu akan memastikan bahwa siswa terampil dalam bidang yang relevan untuk industri tersebut. Beberapa negara-negara yang mengalami perbedaan kurikulum. Yang pertama ada Indonesia. Kurikulum di Indonesia tentunya sering berganti-ganti sejak Indonesia merdeka. Sejak tahun 2013, 2018, Indonesia mulai menerapkan kurikulum 2013 di sekolah untuk kelas 1, 4, 7, dan 10. Sedangkan kurikulum di Malaysia, sistem pendidikan di Malaysia diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang disingkat KPM. Sedangkan pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab Kementerian Pendidikan Tinggi yang disebut The Ministry of
Major Education. Yang ketiga, kurikulum Singapura. Keunggulan sistem pendidikan yang ada di Singapura terletak pada kebijakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa ibu, yaitu Melayu, Mandarin, Thailand, dan kurikulum yang lengkap di mana inovasi dan semangat kewirausahaan menjadi hal yang sangat diutamakan. Yang keempat, terdapat kurikulum di Thailand. Thailand, negara yang memiliki penduduk hampir 70 juta jiwa, memiliki sistem pendidikan yang mirip seperti yang diterapkan di Indonesia, mulai dari pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi. Tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang signifikan terletak pada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu menerapkan lama belajar 5 tahun, di mana tamatnya setara dengan lulusan diploma di Indonesia. Yang kelima, ada kurikulum di Kamboja. Pendidikan umum Kamboja didasarkan pada kurikulum nasional sekolah yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu pendidikan dasar dan pendidikan sekolah menengah atas. Yang keenam, ada kurikulum di Brunei Darussalam. Kurikulum di negara Brunei tidak jauh dengan kurikulum yang ada di Indonesia, tetapi Brunei Darussalam menggunakan konsep Melayu Islam beraja yang disikat dengan BIB dalam kurikulum sekolahnya, dan tujuannya adalah membentuk atau menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi. Yang kedelapan, kurikulum di Laos. Kurikulum di Laos mencangkup pendidikan dasar selama 5 tahun, diikuti 3 tahun pendidikan menengah rendah, 3 tahun pendidikan menengah atas, dan 3 sampai 7 tahun pendidikan post-secondary, tergantung pada bidang studi. Sementara anak-anak bisa memulai sekolah pada usia 6 tahun. Sebuah kurikulum nasional bersatu dengan standar yang digunakan, dan penggunaan teknologi modern dalam pendidikan Laos sangat terbatas. Yang ke-9, kurikulum di Myanmar. Ada 4 tahap. Yang pertama terdiri 5 tahun menempuh sekolah dasar, yang kedua 4 tahun menempuh sekolah menengah, yang ketiga 2 tahun menempuh sekolah atas atau sekolah kejuruan. Syarat-syaratnya untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi adalah dengan lulus ujian akhir sekolah yang diadakan oleh sekolah. Yang terakhir yaitu yang ke-10, kurikulum di Vietnam. Kurikulum di Vietnam itu diatur oleh Departemen Pendidikan dan Departemen Pendidikan Tinggi, Departemen dalam Pendidikan dan Pelatihan, yang disingkat dengan MUET. MUET bertanggung jawab pada setiap tingkat pendidikan, termasuk prasekolah, pendidikan umum, pendidikan profesional, pendidikan tinggi, dan pendidikan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.